Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas contoh soal untuk persamaan nilai mutlak. Jika pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai dengan nomor 8, kita lanjutkan ke nomor 9 dengan model soal yang berbeda. Untuk nomor 9, 3 dikalikan nilai mutlak dari X plus 2 dikurangi 5 sama dengan nilai mutlak dari X plus 2 plus 7. Jadi di sini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki nilai mutlak dengan tanda yang berbeda. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita perhatikan itu adalah angka di dalam nilai mutlak tersebut atau persamaan di dalam nilai mutlak tersebut. Di sini X plus 2 ruas kiri dengan ruas kanan adalah sama. Maka di sini kita menggunakan cara langkah pertama, yaitu kita pindah ruas dulu, negatif 5 ke ruas kanan, kemudian nilai mutlak dari X plus 2 ke ruas kiri. Maka ini akan menjadi 3 X plus 2, ini mutlak X plus 2, kemudian karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif X plus 2 sama dengan 7, negatif 5 pindah ruas menjadi plus 5, kemudian X plus 2 ini kita anggap di sini ada angka 1 karena dia tidak memiliki angka di depan, maka kita anggap di sini ada angka 1, satukan dengan yang di depan, berarti 3 kurang 1, kemudian kita cukup tulis sekali untuk nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan 7 ditambah 5 itu adalah 12. Selanjutnya X plus 2, nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan 3 dikurangi 1, ini adalah 2, sama dengan 12. Kemudian nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan 12 dibagi 2. Nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan 6. Ketika sudah berbentuk seperti ini, maka kita menggunakan definisi nilai mutlak. Yang pertama, untuk yang positif, X plus 2 sama dengan 6, maka nilai X sama dengan 6 dikurangi 2. X sama dengan 4. Kemudian langkah selanjutnya, untuk yang nilai negatif, X plus 2 sama dengan negatif 6, pindah ruas, X sama dengan negatif 6, 2, X sama dengan negatif 8. Kemudian di sini ketemu X sama dengan negatif 8 dan X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8,4. Selanjutnya, untuk nomor 10 dengan soal yang berbeda, X plus 7 kuadrat dikurangi 3 X plus 7, nilai mutlak dari X plus 7 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi di sini nilai mutlak X plus 7 kuadrat dikurangi 3, nilai mutlak dikalikan nilai mutlak dari X plus 7 dikurangi 4 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita lihat dulu nilai atau persamaan di dalam tanda mutlak. Di sini X plus 7 dengan X plus 7 di sini sama. Maka jika bentuk seperti ini, kita menggunakan pemisalan. Misal X plus 7, nilai mutlak dari X plus 7 itu sama dengan M. Kita menggunakan permisalan dulu. Selanjutnya, karena nilai mutlak dari X plus 7 sama dengan M, kita ubah menjadi M kuadrat dikurangi 3 M min 4 sama dengan 0.
Ini akan memudahkan kita karena ini sudah berbentuk persamaan kuadrat. Jika dia berbentuk persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya tentu saja kita melakukan pemfaktoran. Di sini, karena kita menggunakan variabel M, maka di sini menggunakan M, kemudian plus 1, negatif 4, sama dengan 0. Kita tentukan nilai M-nya. M plus 1 sama dengan 0, maka nilai M sama dengan negatif 1. Kemudian selanjutnya, M min 4 sama dengan 0, maka nilai M sama dengan 4. Karena tadi kita menggunakan permisalan X plus 7 sama dengan M, maka harus kita masukkan dulu ke permisalan. Maka di sini, X plus 7 sama dengan M yang pertama, yaitu min 1. X plus 7 ini tidak mungkin kita gunakan karena nilainya adalah negatif. Yang kita gunakan adalah X plus 7 sama dengan 4. Ini yang mungkin. Karena ini yang mungkin, maka inilah yang masuk ke dalam definisi nilai mutlak. Yang pertama, X plus 7 sama dengan 4 untuk yang positif. X sama dengan 4 dikurangi 7, pindah ruas. X sama dengan negatif 3. Untuk yang kedua, untuk yang nilai negatif, X plus 7 sama dengan negatif 4, kemudian X 7 pindah ruas, maka nilai X sama dengan negatif 11. Himpunan penyelesaiannya yaitu dimulai dari bilangan yang terkecil, negatif 3 dengan negatif 11, maka yang paling kecil itu adalah negatif 11. Berarti negatif 11, negatif 3. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal nilai mutlak dari X plus 7 kuadrat dikurangi 3 kali nilai mutlak dari X plus 7 kurangi 4 sama dengan 0. Ingat, kita lihat dulu nilai mutlaknya, kemudian lakukan permisalan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11, yaitu nilai mutlak dari X min 7 dikurangi nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 3. Jadi di sini, ruas kiri itu berbentuk nilai mutlak, operasi dari nilai mutlak. Kemudian ruas kanan adalah bilangan konstanta. Langkah pertama untuk soal seperti ini, nilai mutlak dari X min 7 dulu kita selesaikan. Maka ini X min 7 sama dengan 0. Pindah ruas, X sama dengan 7. Yang kedua, X min 2 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Di sini kita menemukan nilai X sama dengan 7 dan nilai X sama dengan 2. Kemudian kita menggunakan garis bilangan. Ada 2 dan 7. Karena di sini ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 2. Daerah 2 itu adalah bilangan antara 2 dan 7. Kemudian daerah ketiga itu adalah bilangan yang lebih besar dari 7. Di sini kita beri nama daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Oke. Selanjutnya, kita mencari dulu daerah yang masuk ke dalam penyelesaian. Kita mulai dari daerah 1. Daerah 1. Untuk daerah 1 itu adalah nilai X yang lebih besar dari, lebih kecil, maksud senibu yang lebih kecil dari 2. Mengapa lebih kecil dari 2? Karena daerah 1 itu mengarah ke sebelah kiri, berarti yang lebih kecil dari 2 ini.
Selanjutnya, karena X lebih kecil dari 2, kita pilih bilangan yang lebih kecil dari 2. Di sini Ibu akan pilih nilai X-nya itu sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 2. Kita masukkan ke dalam soal. Nih, soalnya tadi adalah nilai mutlak dari X min 7 dikurangi nilai mutlak min 2 sama dengan 3. Sekarang kita masukkan X itu adalah 1, kita ganti 1 dikurangi 7 itu adalah negatif 6, maka di sini nilainya adalah negatif. Di sini karena nilainya negatif, maka negatif X min 7 dikurangi, masukkan lagi nilai X1 nya, 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1. Karena di sini adalah nilainya negatif, maka akan menjadi negatif X min 2 sama dengan 3. Oke, ulang. Di sini kita masukkan nilai X-nya 1. 1 dikurangi dengan 7 itu adalah negatif 6. Karena nilainya negatif, maka kita gunakan tanda negatif di depan. Jadi negatif X min 7. Kemudian tanda pengurangan ini tidak usah diganggu, karena ini adalah tanda pengurangan. Kemudian kita masukkan nilai X-nya 1. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1, berarti nilainya adalah negatif. Maka tanda di depan ini harus negatif. Negatif X min 2 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya, maka di sini kita masukkan nilai negatifnya. Negatif kali X, negatif X, negatif kali negatif 7, maka plus 7. Di sini negatif dikalikan dengan negatif, ini adalah plus, kemudian X min 2 min 3, ini pindah ruas, sama dengan 0. Nah, di sini negatif X ditambah dengan X ini habis, maka di sini tidak akan ada nilai X, karena negatif X ditambah X ini habis, maka ini tidak memenuhi, karena sudah tidak ada lagi variabel X. Jadi tidak ada lagi yang kita selesaikan, karena X-nya ini sudah selesai dioperasikan dan hasilnya adalah 0. Maka tidak ada yang dioperasikan kembali, maka dia tidak mungkin masuk dalam himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Jadi di sini tidak mungkin. Kemudian kita lanjut ke daerah kedua. Lanjut ke daerah kedua. Daerah kedua ini yaitu antara 2 dan 7. Maka di sini X lebih kecil dari sini. X lebih besar dari sama dengan 2, X lebih kecil dari 7. Di sini daerahnya untuk daerah 2. Jadi antara 2 sampai dengan 7 atau lebih kecil dari 7 yaitu 2 sampai 6. Di sini Ibu akan ambil satu angka yaitu 3. X sama dengan 3. Nah, jadi kalian boleh mengambil angka berapa saja asalkan dia antara 2 sampai dengan 6 di sini. Karena 7-nya tidak masuk, maka X-nya itu harus lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 7. Jadi ambil angka berapa saja. Di sini Ibu ambil angka X sama dengan 3. Maka kita masukkan seperti tadi di soal. Soalnya adalah nilai mutlak dari X min 7, kemudian X min 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita masukkan 3. 3 dikurangi 7 ini, maka nilainya adalah negatif. Negatif X min 7 dikurangi, ingat tanda di sini tidak usah diubah. Kemudian 3 dikurangi 2 ini positif. Maka di sini tetap X min 2, tidak ada tanda negatif karena hasilnya positif, sama dengan 3. Kemudian tandanya masukkan ke dalam, dikalikan,
ini akan menjadi plus 7, negatif X, plus 2, ini 3 sama dengan 0. Nah, di sini negatif X, maka di sini akan menjadi negatif 2X, 7 ditambah 2 dikurangi 3, maka di sini akan menjadi plus 6 sama dengan 0. Nah, 2x, maka ini pindah ruas, negatif 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per negatif 2, maka x ketemu adalah 3. Kita lanjutkan untuk daerah ketiga. Daerah 3 ini adalah daerah yang lebih besar dari sama dengan 7. Berarti daerah yang lebih besar dari sama dengan 7. X lebih besar sama dengan 7. Di sini kalian bebas menggunakan angka berapa saja, yaitu yang lebih besar dari sama dengan 7. Jadi mulai dari angka 7 sampai dengan seterusnya. Di sini ibu akan ambil satu angka, yaitu x sama dengan 8. Masukkan kembali ke soal. Tadi soalnya adalah x min 7. 8 dikurangi dengan 7, ini positif, maka x min 7 dikurangi, kemudian ibu masukkan lagi 8 dikurangi 2, ini positif lagi, karena 8 dikurangi 2 itu adalah 6, maka di sini x min 2 sama dengan 3. Maka di sini x min 7, kemudian negatif x, kemudian ini plus 2 sama dengan 3. Di sini x dikurangi x ini akan habis sama seperti dengan daerah 1. Maka ini tidak memenuhi, karena tidak ada variabel x yang akan dioperasikan kembali. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berada di daerah kedua, yaitu untuk x lebih besar dari sama dengan 2 dan x lebih kecil dari 7. Jadi daerahnya yang masuk ke himpunan penyelesaian adalah daerah 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Mengapa 3? Nilai x3 ini yang akan kita gunakan. Maka inilah yang masuk ke himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke soal nomor 12, yaitu nilai mutlak dari 3x plus 2 ditambah 4x sama dengan 6. Di sini persamaan nilai mutlaknya, soalnya berbentuk seperti ini. Ada persamaan nilai mutlak 3x plus 2 plus 4x sama dengan 6. Seperti biasa, kita operasikan dulu yang di dalam tanda mutlak. Di sini 3x plus 2 sama dengan 0. Pindah ruas, 3x sama dengan negatif 2, maka x sama dengan negatif 2 per 3. Oke, kita simpan. Karena di sini nilai mutlaknya hanya 1, yang menggunakan tanda mutlak, yaitu 3x plus 2, maka nilai x yang kita gunakan hanya negatif 2 per 3. Berbeda dengan yang nomor 11 tadi, karena di sini nilai mutlaknya itu yang menggunakan tanda mutlak itu adalah 2 macam, maka nilai x-nya otomatis akan menjadi 2 dan daerahnya akan terbagi menjadi 3 daerah. Nah, di sini karena dia hanya x-nya adalah negatif 2 per 3, maka untuk daerah penyelesaiannya itu hanya terdiri dari 2 daerah, yaitu di sini adalah negatif 2 per 3. Ini adalah daerah pertama dan ini adalah daerah kedua. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan daerah mana yang masuk dalam himpunan penyelesaian. Kita mulai dari daerah 1. Daerah 1 ini untuk nilai x yang lebih kecil dari negatif 2 per 3. Mengapa lebih kecil? Karena dia mengarah ke kiri, maka dia lebih kecil dari negatif 2 per 3. Misalnya di sini ibu ambil untuk satu angka, maka x-nya sama dengan negatif 1. Ibu ambil x sama dengan negatif 1. Kalian boleh memilih angka berapa saja.
asalkan dia lebih kecil dari negatif 2/3. Kemudian Ibu masukkan negatif 1 ke soal. 3 dikalikan negatif 1, masukkan ke soal. 3 dikalikan negatif 1 itu adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 itu adalah negatif 1. Maka masih nilainya negatif. Maka di sini kita berikan tanda negatif. Negatif 3x plus 2. 4x min 6 ini adalah 4x ini berdiri sendiri, dia tidak masuk dalam nilai x ini, hanya dimasukkan ke dalam bilangan atau persamaan yang memiliki tanda mutlak. Karena 4x ini berdiri sendiri, maka tetap kita tulis 4x min 6 pindah ruas sama dengan 0. Di sini negatif 3x ditambah atau kita masukkan aja dulu tandanya ke dalam negatif 3x negatif 2 plus 4x min 6 sama dengan 0. Di sini negatif 3x ditambah 4x itu adalah x. Kemudian negatif 2 negatif 6 maka negatif 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan 8. Ketemu nilai pertama x sama dengan 8. Ini kita lihat dulu x sama dengan 8 masuk enggak dalam interval. Daerah pertama itu nilai, ingat daerah pertama itu nilai x-nya harus lebih kecil dari negatif 2/3. Sementara nilai x yang ketemu di terakhir ini, nilai x sama dengan 8 ini tidak masuk, tidak mungkin masuk karena di x8 ini lebih besar dari negatif 2/3, maka dia tidak masuk dalam daerah pertama. Maka daerah pertama ini bukanlah himpunan penyelesaian. Kemudian kita coba ke daerah kedua. Daerah kedua, maka daerah keduanya itu adalah nilai x yang lebih besar sama dengan 2/3. X lebih besar dari sama dengan 2/3. Kita masukkan yang lebih besar dari negatif 2/3, maksud Ibu lebih besar dari negatif 2/3, Ibu ambil saja yang paling sederhana, yaitu nilai x sama dengan 0. 0 ini kan lebih besar dari negatif 2/3. Sekarang Ibu akan coba masukkan ke dalam soal, mengganti nilai x-nya. 3 dikalikan 0 itu 0, 0 ditambah 2, 2. Berarti dia positif. Maka di sini 3x plus 2 ditambah 4x. 4x ini bukan nilai, tidak memiliki tanda mutlak, maka dia tetap berdiri sendiri. Seperti tadi dikurangi 6. 6 ini hasil pindah ruas sama dengan 0. Kemudian selesaikan 3x ditambah dengan 4x itu adalah 7x. 2 dikurangi dengan 6 itu adalah 4 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas 7x sama dengan 4. X sama dengan 4/7. Nah, di sini kita lihat 4/7 ini masuk nggak dalam interval daerah kedua. Daerah kedua itu x lebih besar dari negatif 2/3. Berarti nilainya itu harus lebih besar dari negatif 2/3. 4/7 otomatis jelas lebih besar dari negatif 2/3. Maka dia masuk dalam himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 4/7, yaitu berada di daerah kedua. Daerah kedua itu untuk nilai x yang lebih besar dari sama dengan negatif 2/3. Itu saja penjelasan Ibu untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas 4 soal, yaitu kelanjutan dari soal minggu kemarin. Semoga apa yang Ibu sampaikan di pertemuan kali ini bisa kalian pahami. Jika ada yang kalian tanyakan atau yang kalian kurang pahami, Ibu persilahkan untuk bertanya.
Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.